Halo, what's up everyone? Welcome back to Yunus Education. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini balik lagi bareng aku Ana di You Reaction, yang mana di program ini kita bakal banyak menampilkan video-video yang emang udah sebelumnya tuh berseliweran di sosial media, dan video ini masih membahas seputar dengan ketenaga kerjaan, kepegawaian, dan juga informasi-informasi lain yang bersifat edukatif tentunya. Dan untuk video kali ini, karena berhubung CASN akan segera dibuka ya pada bulan September, alangkah baiknya mungkin kita bahas CASN dulu. Dan karena juga P3K sepertinya formasi kuotanya jauh lebih banyak ketimbang dengan CASN PNS, yuk kita simak mengenai P3K aja dulu. Oke, ini video pertama langsung dari penjelasan Pak Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas di VT-nya Nio_Dino. Di luar kategori ini, kalau menurut Undang-Undang 28 November harus selesai. Kan gitu ini. Soal hak dan kewajiban sudah jelas di aturan di perundang-undangan tentang P3K dan ASN. Sekarang jadi isunya adalah bagaimana mereka yang sekarang belum jadi P3K dan non-ASN. Inilah yang sekarang jadi pembahasan kita. Oleh karena kita sedang siapkan beberapa skenario untuk menyelesaikan ini. Nah, kami tadi sampaikan khusus guru dan tenaga kesehatan, ini mandat Bapak Presiden, ini prioritas. Maka sekarang 2 tahun ini 2022-2023 mestinya kita beresin. Maka di 2023 kami sudah mengajukan 1 jutaan formasi baru ke Kementerian Keuangan. Salah satu yang diprioritaskan adalah mereka yang telah mengabdi lama ya di daerah-daerah terkait dengan guru dan juga nakes. Nah, tetapi kami sampaikan dari 700. Jadi buat kalian yang udah ngabdi lama nih, terutama juga yang formasi disebutkan oleh Pak Kemenpan RB tadi, yaitu formasi tenaga kesehatan, guru dan juga tenaga teknis, siap-siap untuk segera diangkat menjadi P3K tahun ini. 100.000 yang kami siapkan di 2022, 700.000 formasi yang kita siapkan, daerah hanya mengusulkan totalnya kurang lebih 400.000. Mohon ini bisa dimanfaatkan oleh daerah, sehingga 2023 para kepala daerah, Pak Gubernur dan di kabupaten kota dan provinsi tidak punya lagi beban tanggungan teman-teman P3K yang ada di sekolah-sekolah. Kami kira ini, terima kasih. Ini PNS mas ya? Ini PNS masih P3K mereka ini? Mereka kan masih non-ASN? Ya, betul. Maksudnya yang formasi yang belum banyak di situ yang P3K? Oh, baik. Baik, makasih. Adik, makasih ya, cukup. P3K. Kalau ini yang terjadi, maka berapapun formasi disiapkan pusat ke depan nggak terserap. Kenapa gaji P3K-nya terlalu tinggi? Maka kemarin ada solusi, salah satunya adalah perlu ada realisasi bagi P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tapi ada gaji minimal bagi P3K. Karena kalau tidak, udah disiapkan banyak, ternyata uangnya belum diterima oleh daerah, akhirnya daerah kadang tidak bisa membayar, bahkan terpaksa mereka meskipun udah dites lulus nggak bisa disiapkan di formasi di berbagai tempat. Nah, oleh karena itu nanti akan kita sempurnakan. Okay? Tadi soal P3K tadi, kita sedang siapkan skenario P3K terikat dan P3K bebas. Nah, skema P3 ini memungkinkan adanya P3K yang tidak harus bekerja 8 jam di pemerintah. Contoh, cleaning service. Cleaning service misalnya daerah hanya mampu nyiapin 500.000. Ya dia nggak perlu pagi kerja ceklok pagi sampai sore. Karena sekarang ceklok pagi sampai sore padahal kerjanya cuma 2 kali, kan dia butuh tambahan uang. Maka cari tambahan di kantor ya, nggak perlu cari tambahan di lingkungan. Maka ini sedang disiapkan, ini lagi ekonomis di banyak negara. Kan gitu Bu. Nah, maka nanti misalnya tukang kebun, nggak perlu ceklok pagi pulang sore. Dia udah setelah bersihin kantor bisa beres. Misalnya tim Tramtip, karena kalau satpol kan nggak boleh P3K. Harus ASN. Nah, Tramtip misalnya, Tramtip kalau jam operasinya Kamis, Jumat, Sabtu ngoperasi pasar dan ketertiban, ya udah hari itu aja masuk misalnya. Sehingga dia jamnya tidak seluruhnya. Itu yang sedang kita atur untuk masuk di kategori P3K bebas. Jadi masuk. Jadi kalau ini yang jalan, ini opsinya sedang kami akan koordinasikan terus dengan teman dewan dan asosiasi. Kalau terjadi maka insya Allah nanti tidak ada penambahan anggaran, tidak ada pengurangan orang sementara. Tapi rekrutmen barunya kita atur akan dengan sangat ketat. Saya bilang kepada teman-teman, aturan tidak memang kita kunci, tapi Bu Afiliani mengunci mengunci bupati dan gubernur tidak mengangkat P3K, tidak mungkin. Karena beliau dipilih oleh rakyat, visi misi harus cepat jalan. Semakin dibikin aturan tidak boleh, bupati sama gubernur akan melompati pagar terus itu. Maka mending kita buka tapi dosisnya kita ukur. Itu yang boleh masukkan, tapi yang meninggal, yang mengundurkan diri dan atau formasi harus persetujuan kanrek dengan persetujuan dengan teman-teman BKN. Kemarin undang-undangnya 2018 dibuat aturan, tapi detailnya tidak dibuat. Akhirnya daerah ada yang menyiasati masuk di kegiatan, ada masuk di TLK dan seterusnya dan seterusnya. Besok tidak boleh lagi. Kalau tidak ada di BKD, kalau disembunyikan oleh kepala dinas, dia tidak boleh dibayar. Kalau kepala dinas tetap menyunyikan akan jadi temuan dan itu akan jadi masalah. Nah, ini akan kita detailkan. Kemarin ini kita mafhumi tapi nggak didetailkan. Akhirnya dilompati terus oleh kepala daerah termasuk saya waktu itu. Nah, tapi kemudian sejak 2020 Banyuwangi udah kunci total, udah nggak ada lagi rekrutmen satupun sejak 2020 karena dikunci oleh BKD. Kalau tidak ada namanya di BPKD tidak boleh bayar. Kalau terpaksa dibayar, inspektorat turun. Nah, supaya kepala dinas. Oke, ini merupakan sebuah keputusan yang sangat bijaksana sih menurut Ana, karena dengan begini pertimbangannya nantinya ke depan gak ada dari instansi ataupun lembaga daerah yang merekrut tenaga honorer lagi, sehingga membuat jumlah tenaga honorer itu membludak tanpa sepengetahuan pemerintah pusat gitu. Jadi untuk bagaimana pola rekrutmennya, honorer tuh
bisa diatur sehingga tidak membludak seperti saat ini dan susah untuk mendapatkan perhatian baik untuk diangkat menjadi P3K ataupun PNS, karena memang udah kebanyakan gitu, susah kelabakan juga kan pemerintah buat ngatur itu semua gitu. Ya gak sih? Iyalah. Nah, ini sedikit kontra sih dengan beberapa penjelasan di video sebelumnya bahwa P3K katanya nggak dapet uang pensiunan, P3K kan cuma kontrak. Emang sih cuma kontrak, tapi rencananya akan mendapatkan pensiunan juga P3K. Jadi tenang aja buat P3K ya. Kalau habis kontrak ntar jadi honorer lagi, masih tergantung sih, karena kita juga kalau misalnya kompetensi kita tuh mumpuni, kita masih bisa buat memperpanjang kontrak P3K kita gitu. Tergantung dari kualitas diri kita sendiri juga. Lanjut aja kita ke next video. Oke, dipandang sebelah mata. Mungkin bukan karena dipandang sebelah mata ya, tapi bisa jadi mereka tuh iri dengan pola rekrutmen kalian yang bisa aja fleksibel gitu, kerjanya cuman mungkin sesuai dengan kontrak, abis itu kalian bisa kerja di bidang yang lain atau juga kalian bisa memperpanjang kontrak kalian, bisa jadi kan. Jadi nggak usah negative thinking dulu deh menurut Ana. Abis itu sistem kontrak oke. Tidak bisa mutasi. Ya kan cuma bentar doang kan, 5 tahunan paling maksimal. Tidak ada kenaikan golongan, tidak dapat pensiun, tidak bisa libur sembarangan, kerjanya diatur. Ya namanya juga kerja ya, dimana sih ada pekerjaan yang 100% enak gitu, pasti ada nggak enaknya. Cuman ya ketimbang kalian jadi honorer dengan pendapatan yang segitu, mending jadi ASN P3K kan gitu. Menyedihkan sekali. Tuh kan, tidak ada last. Nah, bayang ini Ciki Gray bersyukur kok dengan pendapatan mereka sebagai P3K. Jadi buat DVD sebelumnya mungkin coba deh ditelaah lagi enak gak enaknya kalian jadi P3K dengan gimana nasib kalian sebelumnya. Mungkin gak pernah honor ya kali ya, tapi kan P3K emang persyaratannya wajib punya pengalaman dulu. Jadi pasti mbaknya pernah sih jadi honorer, pasti ngerasain gimana penderitaan jadi honorer. Masa iya udah jadi ASN P3K belum bersyukur? Harusnya sih bersyukur. Aturan seragam P3K kok hitam putih sih, kok gak keren. Tapi aduh. Oke. Ini kakaknya bersyukur. Oke, kakaknya bersyukur. Udah, alhamdulillah. Cuman please, hitam putih itu atasnya warna apa, Kak? Atasnya tuh warna pink. Astaga. Ribet. Lanjut aja kita ke next video. Nah, ini membahas tentang gaji P3K vs gaji PNS. Ternyata gaji P3K itu paling kecilnya adalah 1.700.000-an guys, dan paling besarnya itu mencapai hingga 6.700.000-an. Wah, ini udah ngalahin gaji PNS nih, ya kan? Di sini kalian bisa lihat perbandingannya. Terus apalagi yang bikin kalian nggak bersyukur buat jadi P3K ketimbang PNS? Ya nggak sih? Iyalah. Selain P3K nggak hanya dari gaji aja loh, tapi juga ada komponen lainnya. Tuh, emang gaji P3K berapa ya? Katanya. Besaran gaji P3K berpengaruh ke masa kerja kita. Dan kalian harus tahu jika P3K itu dikontrak dengan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk golongan 1 dengan masa kerja minimal dimulai dengan gaji 1.794.900 dan dengan masa kerja maksimal yaitu berada di angka 2.686.200. Dan golongan tertinggi yaitu golongan 17 dengan gaji masa kerja minimal di angka 4.130.200.
Sedangkan untuk masa kerja maksimal gajinya adalah Rp6.786.500. Jadi besaran gaji P3K gak hanya Ada beberapa golongan-golongannya juga, guys. Pastinya P3K juga dapat tunjangan loh. Di antaranya tunjangan keluarga, Tunjangan juga dapat, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lainnya. Gimana iya. menurut kalian benefit yang didapatkan ketika menjadi seorang P3K? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Oh ya, udah pada tahu belum? Sekarang siap kita. Tuh kan, ternyata jadi ASN P3K itu untuk pendapatannya jauh lebih tinggi ketimbang PNS. Tapi mungkin ada beberapa tunjangan-tunjangan yang mana di PNS itu lebih menjamin. Bukan lebih menjamin ya, tapi dari tunjangan itu bisa juga jadi tambahan pendapatan ke PNS sehingga nantinya tuh PNS bisa sedikit lebih tinggi gitu gajinya ketimbang P3K. Tapi gaji pokok P3K aja itu udah banyak guys, udah tinggi banget. Jadi kalian kalau bisa udah deh nggak usah banyak komentar gitu. Toh juga kalian sendiri kan yang daftar, gak mungkin kalian moro-moro tiba-tiba dijadiin P3K tanpa kalian daftar ataupun tanpa kalian mengikuti beberapa skema-skema mungkin yang diangkat tanpa tes ataupun apalah sebagainya. Pasti kalian mengikuti beberapa aturan-aturan skema-skema sebelumnya sehingga kalian bisa mendapatkan posisi ini gitu. Udah deh, jalanin aja dulu. Bagaimana ya jika masa kontrak P3K habis tepat? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan Mungkin untuk perpanjangan P3K itu bagi yang mereka masa kontraknya 5 tahun kayaknya tahun-tahun ini deh. Kan perekrutan P3K kemarin kalau nggak salah 2018 ya, 2018 ke 2023 udah 5 tahun. Entah sih gimana untuk detail pola perjanjian kerjanya tuh bisa diperpanjang. Mungkin di video ini dijelasin, coba kita tonton sampai akhir dulu. Kalau misal nggak dijelasin, mungkin Ana janjiin di video berikutnya bakal kita bahas. berdasarkan penilaian kinerja. Hal ini tertuang di pasal 37 ayat 1. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pencapaian kinerja. Oh, ternyata untuk perpanjangan kontraknya itu disesuaikan dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan juga kebutuhan instansi tersebut setelah mendapat persetujuan PPK atau pejabat pembuat komitmen. Kompetensi dan juga kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK atau pejabat pembuat komitmen. Semoga kamu adalah salah satu yang mendapatkan perpanjangan kontrak ya. Amin. Tapi mungkin bisa juga dengan cara kalian itu daftar lagi di P3K tahun ini, yaitu dengan yang menggunakan seleksi lagi, mengikuti beberapa aturan-aturan baik seleksi apa tuh segala macamnya kalian ikuti dulu, atau juga bisa kalian mengikuti pola rekrutmen lagi, yaitu menggunakan beberapa rangkaian seleksi kalian ikuti dulu untuk bisa daftar P3K tahun ini. Kan sekarang dibuka lagi nih pendaftaran rekrutmen P3K dan kuotanya juga cukup lumayan banyak, jadi kalian mungkin bisa manfaatin itu. Tapi entah ya bagaimana, atau mungkin setelah kalian jadi P3K ada pola baru sehingga kalian tuh langsung jadi PNS, mungkin gak bahaya tak? Ya. Kita lanjut aja ke next video. Kemudian masa kontrak Oh, perjanjian sepertinya itu ini juga video terakhir sih. adalah di daerah masing-masing. Jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Oh, ada Sebenarnya lagi kami, sudah 2021. titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak, supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Nah, ini kurang paham sih Ana dengan arah omongannya Bu Nunu Suryani. Tidak ada perpanjangan kontrak sehingga kita bisa mengakhiri episode ini per episode katanya. Nah, entah itu maksudnya P3K yang udah direkrut sebelumnya udah sampai di batas kontraknya, udah berakhir di situ aja, atau mungkin mereka otomatis tanpa mereka harus daftar ulang lagi, apa ya istilahnya ya, perpanjang lagi gitu, langsung auto diperpanjang sendiri, atau memang kita dengan pola rekrutmen merekrut
tenaga P3K yang baru gitu, sedangkan yang lama ini ya udah gitu jadi honorer lagi atau terserah mau kerja seperti apa gitu. Buat teman-teman, yuk semangat terus buat bisa kejar goals kalian, bisa wujudin goals kalian menjadi P3K 2023 karena emang peluangnya cukup besar sekali. Dan buat kalian yang emang udah dari dulunya tuh honorer, mending daftar P3K aja karena peluang menjadi P3K lebih banyak ketimbang CPNS guys. Kita lihat di total kuota yang dibutuhin aja, ketersediaan kuotanya tuh banyakan P3K gitu. Tapi terserah kalian sih, kalian mau bersaing effort mati-matian di CPNS juga nggak apa-apa karena mungkin CPNS lebih menjamin kalian hingga usia akhir kalian gitu dibandingkan P3K yang cuman kontraknya sekitar 5 tahunan aja. Oke, mungkin sekian dulu untuk next konten. Kalian pengen tayangan video apa dari kita, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa terus jaga kesehatan karena sekarang tuh emang banyak sekali ya penyakit-penyakit yang mudah menyerang kita, mudah menyerang tubuh. Dan buat nyemangatin tim kita Unius Education buat terus bisa ngasih beberapa video-video edukasi kepada kalian semua, yuk dukung kami dengan cara yang sangat mudah sekali. Tinggal kalian klik tombol like di bawah, share juga video ini sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke, mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!